Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kesalehan yang Tidak Saleh. Dalam kitab Yesaya 63-64 di situ dituliskan tentang pengakuan umat Israel yang diwakili oleh Yesaya, di mana umat Israel ini mengiba memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel mengibakan memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan? Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dimulai dari pilihan Allah atas Abraham. Kemudian bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Kemudian seluruh kehidupan bangsa Israel ini diatur langsung oleh Tuhan dengan hukum Taurat, tertulis di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan semua hukum-hukum diberikan oleh Allah karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sejak Abraham. Tujuan Allah adalah menjadikan Israel bangsa yang khusus, menjadikan Israel umat yang melakukan kehendak Allah, umat yang kudus, umat yang saleh, supaya umat Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan supaya bangsa Israel ini menerima berkat Abraham, bukan keturunan, bukan tentang tanah, bukan tentang kekayaan, tetapi berkat Abraham itu adalah keselamatan oleh korban anak domba Allah melalui iman. Nah, dengan diberikannya berbagai hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Israel, tentunya Allah berharap bangsa Israel ini menjadi umat yang saleh. Setelah di bawah pimpinan Musa yang dilanjutkan oleh Yosua, bangsa Israel ini diajar, diperintahkan, diharuskan mentaati hukum-hukum Tuhan, bahkan sejak anak-anak, dan mereka melakukannya dengan taat. Tetapi kedegilan hati dan ketegar-tengkukan, mereka berulang kali bersungut-sungut, bahkan memberontak kepada Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi mereka tetap melakukan hukum-hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya dengan segenap hati. Esensi dosa yang sesungguhnya adalah masalah hati. Hati yang memberontak kepada Allah dan relasi keterikatan dengan Allah yang menjadi rusak. Kesalehan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini hanya merupakan perbuatan saja, tidak lahir dari hati yang mengasihi Allah, bahkan justru memberontak kepada Allah. Ini adalah kesalehan yang palsu yang sangat-sangat Tuhan tidak sukai. Lalu bagaimana solusinya? Solusi dosa adalah datang kepada Allah, memohon belas kasihan, dan memperbaiki relasi dan keterikatan dengan Allah. Israel menyadari kesalahannya. Israel mengiba memohon belas kasihan Tuhan, tetapi tujuannya semata-mata supaya tidak dihukum. Israel tidak bertobat. Dosa dan kejahatan Israel terus berlanjut sampai perjanjian baru. Seringkali orang salah memahami bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang mudah murka, Allah yang mudah menghukum, bukan Allah yang pengampun, bahkan Allah menghukum dengan kejam. Tetapi perlu kita ingat, Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah. Murka dan hukuman Allah yang mengerikan itu harus dipandang sebagai konsistensi Allah terhadap kebenaran dan keadilan, yang mengharuskan Allah untuk bertindak melawan segala bentuk ketidakbenaran dan ketidakadilan, bukan karena murka yang meledak-ledak semata, bukan karena murka yang tidak masuk akal. Dari bangsa Israel ini kita belajar bahwa itu peringatan buat kita, seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kesalehan, perbuatan baik, pelayanan tidak menyelamatkan, bahkan tidak berkenan kepada Tuhan jika itu semua tidak berakar dari hati yang percaya kepada Tuhan dan hati yang mengasihi Tuhan. Kesalehan harus merupakan buah dari kehidupan yang berakar kepada Injil Yesus Kristus, bukan karena hukum, bukan karena peraturan, bukan supaya kita diselamatkan dan masuk surga, bukan juga untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi itu semua karena pengorbanannya yang besar. Kristus telah mengubah hakikat kita
yang awalnya kita orang berdosa diubahkan menjadi orang benar. Dan karena kasih, karena keterikatan hati kita dengan hatinya, hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.